Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأحبة إخواني وأخواتي في الله، أعزكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan siang yang mulia ini kita sekalian dapat kembali hadir di dalam kajian kita, di dalam membahas kitab Masail Al-Jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa diridhai dan diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan pula Allah melimpahkan kepada kita rahmat, hidayah dan taufiknya. Ahibati ikhwani wa akhwati fillah, a'azakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita sampai pada pembahasan permasalahan yang ke-120, yaitu da'wahum ittiba'us salaf ma'a tasrih bi mukhalafatihim. Pengakuan mereka mengikuti salaf, bersamaan dengan itu ada tasrih, ungkapan mereka secara terang-terangan dengan menyelisihi mereka, yakni para salaf. Yang dimaksud dengan salaf di sini adalah mereka para anbiya, para rasul, para salihin, orang-orang yang mereka mengaku sebagai pengikutnya dalam rangka untuk mendapatkan legitimasi kebenaran. Namun di sisi yang lain, secara ajaran, perbuatan, tindakan, keyakinan dan lain sebagainya, mereka bertolak belakang dengan salaf. Yang dalam hal ini adalah para anbiya'i war rusul wassalihin. Ini adalah kebiasaan orang ahlul jahiliyah yang terdahulu. Sebagaimana kita ketahui bersama, orang-orang ahlul jahiliyah terdahulu dari kalangan musyrikin, mereka mengaku sebagai orang-orang yang mengikuti ajaran daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan kita mengetahui bersama
Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang menyeru kepada tauhid, yang menghancurkan berhala-berhala, dan orang yang paling keras permusuhannya terhadap kesyirikan dan penganut kesyirikan. Namun di sisi yang lain, orang-orang musyrikin yang mengaku bahwasannya mereka itu adalah mengikuti Nabiullah Ibrahim alaihissalam, mereka justru mempunyai keyakinan yang bertolak belakang dengan keyakinan Nabi Ibrahim dan memiliki amalan-amalan yang bertolak belakang dengan amalannya Nabi Ibrahim. Tidaklah mereka itu mengaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim kecuali hanyalah pengakuan semata. Kecuali hanyalah sebagai pengakuan semata. Tidak ada yang lainnya. Sebagaimana kita telah jelaskan, sesungguhnya permasalahan ini pada permasalahan yang terdahulu, yaitu pada permasalahan yang ke-118 berkaitan dengan tafriqu bainur rusul. Yakni mereka orang-orang jahiliyah dari kalangan kaum musyrikin, mereka mengaku sebagai pengikutnya Nabi Ibrahim. Demikian pula orang-orang ahlul kitab, mereka pun juga mengakui bahwasannya mereka itu adalah pengikut Nabi Ibrahim. Sampai mereka itu mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu Yahudi, sampai mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu Nasrani, sampai kemudian Allah mengatakan maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin musliman. Akan tetapi Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang muslim, walakin hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Akan tetapi orang yang lurus, yang muslim, dan tidaklah dia dari orang-orang musyrikin, bukan bagian daripada orang-orang musyrikin. Makanya Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan musyrikin. Akan tetapi Nabi Ibrahim itu adalah mengikuti dinul hanif, agama yang lurus, yakni dinul tauhid. Musliman, seorang muslim yang berserah diri totalitas kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ini yang ada. Demikian pula orang-orang ahlul kitab mengaku sebagai pengikutnya Nabi Musa. Dalam faktanya mereka banyak bertentangan dengan Taurat. Mereka banyak bertentangan dengan Taurat sampai Allah memerintahkan mereka agar mereka berhukum dengan hukum Taurat. Karena mereka banyak bertolak belakang dengan hukum Taurat. Demikian pula orang-orang Nasrani, mereka juga bertolak belakang dengan apa yang datang dengannya Nabiullah Isa alaihissalam. Bertolak belakang semuanya. Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengaku dirinya sebagai anak Allah. Tidak juga mengatakan dirinya Allah. Tidak juga mengatakan Allah itu salah satu daripada Tuhan yang tiga. Tidak ada semua itu. Para anbiya semuanya adalah para muwahhidun, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengajak kepada tauhid. Maka
ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Mereka mengaku mengikuti orang-orang salaf, tapi di sisi lain tindakan, perbuatan, pernyataan mereka secara terang-terangan menyelisihi daripada as-salaf, menyelisihi daripada salaf. Maka dari itu datanglah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak seluruhnya. Seperti yang tadi kita sebutkan, Allah mengatakan maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Yani menolak menjadi Nasrani wala Yahudi, tidak juga musyrik, tapi orang yang beriman, yang muslim, yang mengikuti ajaran yang lurus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini permasalahan jahiliyah yang ke-120. Dan permasalahan yang ke-120 ini, sekarang pertanyaan di masyarakat kita, apakah ada permasalahan ini? Kita katakan banyak. Seperti yang kita lihat sekarang ini, semua mengaku cinta kepada Rasul. Semua mengaku sebagai orang yang mengikuti Rasul. Jadi Rasul itu sesuatu yang laku untuk dijual. Segalanya yang berkaitan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu laku untuk dijual. Makanya mereka pintar-pintar mengemas sesuatu yang dilabeli dengan label Rasul. Ada rambut, dilabeli rambutnya Rasul, laku. Ada nyanyian yang dilabeli dengan cinta Rasul, laku. Ada joget yang semua hal yang kemudian dilabeli Rasul dijual. Maka di sini ini pengakuan. Maka dari itu dikatakan oleh orang Arab, ad-da'awi idza lam tuqim 'alaiha bayyinatun atau dalam takum 'alaiha bayyinatun ashabuha aj'iya. Pengakuan-pengakuan itu kalau tidak ditegakkan, lam tuqam 'alaiha bayyinat, tidak ditegakkan atasnya bayyinat, bukti-bukti, maka orang yang memiliki pengakuan itu hanyalah orang-orang yang mengaku. Hanya orang-orang yang mengaku. Sama seperti orang yang dikatakan kullu yadda'i waslan bilaila. Semua mengaku punya hubungan dengan Laila. Wa Laila lam tuqirru lahum bidzat. Sedangkan Laila tidak pernah mengaku punya hubungan dengan siapapun. Hanya orang-orang yang tergila-gila saja dengan Laila. Makanya inilah mereka orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasul, tapi ketika dicocokkan perbuatannya dengan perbuatan Rasul tidak sama. Maka sama sekarang ini orang yang mengaku sebagai pengikut salaf, yang paling salafi, bahkan mengatakan yang paling salafi. Semua pengakuan tidak ada artinya. Pengakuan-pengakuan itu tidak ada artinya, apalagi pengakuan yang kemudian menyingkirkan orang lain. Anda bukan salafi, sayalah yang salafi. Ini salafi, ini salafi. Dia secara tidak langsung telah membentuk apa yang disebut dengan hizbi. Kenapa? Karena ia telah membentuk. Coba mengumpulkan ini salafi, ini salafi, ini salafi, bukan salafi, bukan salafi, bukan salafi, bukan salafi. Dia bentuk hizb apa tidak? Membentuk kelompok. Sedangkan salaf itu bukan kelompok.
tapi dia adalah aqidah wal manhaj. Dia adalah aqidah. Bagaimana akidah kita sama dengan Rasul dan para sahabatnya? Bagaimana manhaj kita sama dengan Rasul dan para sahabatnya? Kita tidak mengatakan Anda bukan salaf ini. Ayo, tapi kita berkata apa? Ayo kita sama-sama mengikuti salaf. Kalau saya salah, ingatkan. Kalau Anda salah, saya ingatkan. Karena kita semua ini kepingin mengikuti salaf. Dan bukan kita ini yang paling salaf. Orang kalau sudah mengaku dirinya paling salaf, dia bukan salaf. Sebab orang salaf itu tidak mengaku paling, tapi ia ingin mencari bagaimana menyesuaikan diri dengan Rasul dan para sahabatnya. Kapan saja dia salah, dia siap untuk diingatkan, dia siap untuk diluruskan. Itulah orang yang mengikuti salaf. Tapi orang yang mengikuti kebid'ahan, mengikuti asabiyah, hizbiyah dan lain sebagainya, ia selalu memakai label. Label itu selalu dia pakai. Salafi, 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 yang kemudian menolak orang, memasukkan orang siapa yang ia kehendaki dan mengusir orang siapa yang ia kehendaki. Yang tidak dikehendaki masuk salaf, Anda bukan salafi. Yang dikehendaki untuk masuk salaf, Anda salafi. Ini namanya hizbiyah. Ini namanya hizbiyah, bukan salaf. Maka dari itu sama, semuanya sama. Kita itu semua sama. Imam Malik mengatakan, kullun minna yukhad wa yuraddu min qawlihi illa sahibu hadzal qabr. Semua di antara kita itu diambil perkataan dan ditolak perkataannya, kecuali pemilik daripada kuburan ini, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak bisa ditolak dan harus diterima semua perkataannya. Maka dari itu, inilah yang disebut dengan salaf, mengikuti salaf. Sekarang ini banyak siapa saja mengaku mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi pengakuan saja tidak cukup. Kalau Anda mengikuti Rasul, paling tidak diperlukan apa? Diperlukan dalil. Pada setiap apa yang kita yakini dan kita perbuat. Dan diperlukan pendalilan. Pendalilannya. Jadi yang diperlukan apa? Sihhatul dalil wa sihhatul istidlal bihi. Benarnya dalil dan benarnya pendalilan. Itu adalah syarat mutlak di dalam orang mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mengaku Anda mengikuti Rasul sampai Anda temukan dalil yang benar. Dan jangan Anda mengaku mengikuti Rasul sampai Anda mendapatkan pendalilan yang benar dengan dalil yang benar. Maka itulah syarat mutlak di dalam kepengikutan kita kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat. Oleh karena itu, inilah nas yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Dan di dalam hadis iftiraqul ummah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana ala mithli ana yauma wa ashabi." Siapa yang ada di atas apa yang aku dan para sahabatku ada padanya, maka seperti itulah. Jadi salafi itu bukan kelompok, tapi salafi itu adalah aqidah wal manhaj. Jadi bagaimana kita berakidah, mengikuti akidahnya para Rasul dan para sahabat, dan bagaimana kita bermanhaj mengikuti manhajnya Rasul dan para sahabat.
yakni manhaj di dalam akidah, manhaj di dalam ibadah, manhaj di dalam muamalah, semuanya mengikuti daripada Rasulullah dan para sahabatnya. Maka kalau kita mau sabar, pelan-pelan, dan membuktikan diri bahwasannya diri kita ini benar-benar salah, insya Allah dunia aman. Di antara kita salafiyin ini akan aman. Masalahnya adalah orang nafsunya begitu tinggi untuk mengaku sebagai salafi dan keinginan mengeluarkan orang begitu besar, sehingga siapa saja yang tidak cocok inginnya dikeluarkan. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Ini bukan manhaj salaf. Bukan sama sekali manhaj salaf. Manhaj salaf adalah kita semuanya di mata agama sama. Tidak ada yang lebih tinggi. Tidaklah Anda itu lebih tinggi daripada teman Anda. Nah, semua sama. Semua kita sama-sama ingin mengikuti kebenaran, ingin mengikuti Rasul dan para sahabatnya. Ayo, kalau ada di antara kita yang salah, diluruskan. Itulah manhaj salaf. Kalau ada yang benar, dibenarkan dan didukung kebenarannya. Ini permasalahan yang ke-120. Permasalahan yang selanjutnya adalah al-hadiyatu wal 'ishrun ba'dal mi'ah. Permasalahan yang ke-121, yaitu sadduhum an sabilillahi man aman. Sadduhum an sabilillahi man amana. Sad, artinya sad, menghalangi. Yani penghalangan mereka dari jalan Allah, orang-orang yang beriman. Yani orang-orang yang beriman berupaya untuk dihalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perangai, sifat, tingkah laku daripada orang-orang ahlul jahiliyah terdahulu. Baik itu orang-orang ahlul jahiliyah dari kalangan musyrikin maupun orang-orang ahlul jahiliyah dari kalangan kitabiyin, atau secara umum orang-orang ahlul jahiliyah terdahulu. Di antaranya adalah apa yang dikatakan oleh Nabiullah Nuh alaihi salam. Nabiullah Nuh alaihi salam sampai berdoa agar orang-orang kafir itu dimusnahkan seluruhnya. Coba doanya Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan apa? Di dalam surat Nuh, Nabi Nuh mengatakan, innaka intadarhum yudillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara. Sesungguhnya engkau ya Allah, intadarhum, kalau meninggalkan mereka hidup, yakni orang-orang kafir, kalau engkau tinggalkan hidup, yudillu ibadak, mereka akan menyesatkan hamba wala yalidu, dan mereka tidak akan melahirkan, illa fajiran kafar, kecuali orang yang fajir lagi kafir. Makanya Nabiullah Nuh alaihissalam dikabulkan tidak doanya oleh Allah? Kabulkan. Tidak ada yang hidup sesudah itu kecuali dimatikan semua oleh Allah, kecuali orang yang Islam, yang iman bersama Nabi Nuh. Kecuali yang
hidup dengan Nabi, orang yang beriman bersama Nabi Nuh. Karena air bah itu menghancurkan semua manusia apa tidak? Semua dihancurkan. Kecuali orang yang bersama dengan kapalnya Nabi Nuh. Nabi Nuh berdoa seperti itu karena memang mereka itu selalu berupaya untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Menghalangi orang dari jalan Allah. Demikian pula apa yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam kisah-kisah para nabi terdahulu, di antaranya adalah Nabiullah Shu'aib. Beliau mengatakan, "Wala ta'udu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah man amana bih." Dikatakan, janganlah kalian duduk pada setiap jalan yang kalian mengancam dan menghalangi manusia dari jalan Allah. Menghalangi dari jalan Allah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dilakukan oleh mereka, orang-orang daripada kaumnya Nabiullah Shu'aib, kaum Madian. Dikatakan yang demikian itu dikarenakan kaumnya Nabiullah Shu'aib alaihi salam duduk di setiap jalan, sweeping, melakukan apa? Sweeping di setiap jalan, mengancam orang-orang yang beriman untuk mengancam orang yang beriman dengan mau dibunuh, dan memperingatkan mereka siapa yang ingin beriman akan mendapatkan ancaman. Dan kemudian mereka mengatakan sesungguhnya Nabiullah Shu'aib itu adalah seorang yang kadzdzab dan yang lain sebagainya. Ini yang mereka lakukan. Orang-orang terdahulu dan orang-orang musyrikin Quraisy pun juga sama. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, yas'alunaka 'anil syahril haram yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fi qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yas'alunaka, yakni mempertanyakan kepadamu tentang bulan haram. Yakni kisahnya para sahabat diutus oleh Rasul di dalam satu sariyah, yakni pasukan yang tidak diiringi oleh Rasul itu melakukan peperangan, itu disebut dengan sariyah. Beliau para sahabat ini tidak mengetahui kalau jadi pada waktu bulan Syawal berakhir, mereka tidak menyadari kalau bulan Syawal itu sudah berakhir, sehingga mereka menyerang di waktu bulan Dzulqa'dah. Dan bulan Dzulqa'dah itu awal daripada bulan haram. Karena bulan haram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Iya kan? Ketika masuk Dzulqa'dah, mereka menyerang. Orang-orang musyrikin mempertanyakan, kalian nggak menghargai bulan haram untuk. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul," katakan ya Muhammad,
Qitalun fihi kabir. Berperang di bulan haram itu hukumnya apa? Dosa besar. Diakui. Ini menunjukkan tentang bagaimana kita harus konsisten. Kalaupun kita salah, jangan kita menutupi kesalahan kita dengan membenarkan yang salah. Kita katakan, qul qitalun fihi kabir. Katakan ya Muhammad, berperang di bulan haram itu hukumnya apa? Dosa besar. Para sahabat yang melakukan itu mereka telah melakukan dosa besar. Mereka harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi katakan oleh Allah di sini, wasaddun an sabilillah, dan menghalangi orang dari jalan Allah, wa kufrun bihi, dan kekafiran kepada Allah, wal masjidil haram, dan menghalangi orang dari masjidil haram, wa ikhraju ahlihi min, dan mengeluarkan penduduk tanah haram daripada masjidil haram, akbaru indallah. Itu dosanya lebih besar di sisi Allah. Kalian mau mengatakan kami berbuat salah, iya kan? Oke, kita terima. Kita menyerang pada waktu bulan Muharram itu salah. Yang kalian inginkan sekarang kan kita mau mendudukkan kesalahan ini. Kesalahan siapa yang paling besar? Kita akui kesalahannya. Sekarang giliran kalian mengakui kesalahannya. Kalian menghalangi orang dari jalan Allah. Kalian kafir kepada Allah. Kalian menghalangi orang dari Masjidil Haram. Mau beribadah di Masjidil Haram tidak boleh, dan mengeluarkan orang-orang penduduk Masjidil Haram tidak boleh tinggal di sana. Itu dosa lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahidnya bahwasanya mereka orang musyrikin itu saddun an sabilillah. Mereka itu apa? Menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayat yang lainnya, innal ladzina kafaru, atau dikatakan innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nas. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka itu menghalangi dari jalan Allah dan Masjidil Haram yang kami jadikan Masjidil Haram itu untuk manusia. Maka ini semua menunjukkan bahwasanya perbuatan orang ahlul jahiliyah terdahulu itu mereka itu menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kalau kita melihat kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi pun juga sama. Mereka ingin apa? Ingin menjadikan kita yang beriman ini menjadi kafir seperti mereka. Iya kan? Walan tarda ankal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidaklah ridho orang Yahudi dan Nasrani sampai kalian semua mengikuti agama mereka. Jadi mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani sangat menginginkan waddu law takfuruna kama kafar fatakununa sawa. Mereka menginginkan seandainya kalian itu kafir sebagaimana mereka kafir, sehingga kalian menjadi sama. Maka seruan mereka sekarang ini apa? Yang mereka gencarkan sekarang ini seruannya adalah agama itu semuanya
sama. Karena dengan seruan agama itu semuanya sama, ini langkah yang secara tidak kita sadari menjadikan kita sudah serupa dengan mereka. Maka inilah bentuk-bentuk menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dan menentang semua itu. Menolak. Kita harus benar-benar mengikuti jalan Allah. Wa anna hadza sabili. Yani qul wa anna qul inna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Maka ikutilah. Wala tattabi'us subul. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk sungguh-sungguh dan memberikan jalan kepada siapa saja untuk mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, terutama orang-orang yang beriman. Di sini, di dalam kehidupan kita, di dalam masyarakat, praktek-praktek jahiliyah yang seperti ini ada atau tidak? Menghalangi orang dari jalan Allah. Ada banyak sekali. Coba kita lihat sekarang ini, upaya membubarkan kajian-kajian, iya kan? Yang mengajarkan kepada tauhid, mengajarkan kepada kepengikutan kepada Rasul dan para sahabatnya, mengajarkan untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para imam, para a'immah, ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, a'immatul mujtahidin. Bukan memerintahkan kita untuk mengikuti omong kosong, sesuatu yang tidak jelas. Bukan. Kita memerintahkan untuk mengikuti Al-Quran was sunnah dengan pemahaman para sahabat, pemahaman para tabi'in, tabi'ut tabi'in, a'immah al-mujtahidin. Kita memerintahkan itu. Tapi justru dihalangi. Dihalangi. Maka ini adalah tindakan saddun an sabilillah. Menghalangi dari jalan Allah. Ini adalah jahiliyah yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Dilakukan oleh orang-orang ahlul jahiliyah terdahulu. Baik itu orang-orang ahlul kitab maupun orang-orang musyrikin. Demikian pula seperti yang kita lihat sekarang ini, segala upaya kebaikan, segala hal yang mengarah kepada kebaikan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk dipersulit. Maka ini pun juga bagian daripada saddun an sabilillah, melarang, menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk memperkeruh sesuatu yang jelas, yang sudah gamblang permasalahannya, ditampilkan dengan membawakan syubhat-syubhat. Ini juga menghalangi dari jalan Allah. Perkara-perkara yang berkaitan dengan apa? Bisa jadi daruriyat,
di dalam agama, permasalahan yang sudah selayaknya seorang muslim itu sudah mengetahui, tapi disampaikan dalam bentuk seakan-akan itu adalah khilafiyah, yang kemudian diperbolehkan orang berbeda di sana. Maka sesungguhnya penyampaian itu tidaklah maksudnya kecuali untuk menghalangi orang dari kebenaran. Kemudian ia mengaku kita harus objektif menyampaikan, kita harus seimbang di dalam menyampaikan. Maka ini adalah kekonyolan. Ini adalah kekonyolan yang terjadi pada masyarakat kita. Hakikatnya ini semua adalah saddun an sabilillah. Ini menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya menghalangi dari jalan Allah bisa dalam bentuk apa? Langsung secara fisik, orang ditekan agar tidak ini. Bisa bentuk apa? Program di dalam, dan bisa jadi dengan menyebarkan syubhat supaya orang tidak lagi mengikuti kebenaran. Maka ini bagian daripada saddun an sabilillah. Semuanya dahulu dilakukan di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-123. Yang ke-123 Atsaniyah ya, 22. Yang ke-122. Atsaniyatu wal 20 ba'dal mi'ah. Mawaddatuhum likufri man aman. Tadi menghalangi, ini sambungannya. Kalau sudah mereka menghalangi, mereka apa yang mereka inginkan? Yang mereka inginkan adalah mereka mencintai untuk kekufuran orang yang beriman. Yani mereka mengharap agar orang yang beriman itu menjadi kafir, sama seperti mereka tadi yang kita sebutkan. Mereka orang-orang ahlul jahiliyah menghalangi manusia dari jalan Allah, dan mereka menginginkan manusia itu menjadi kafir bersama dengan mereka. Ini menjadi kafir bersama dengan mereka. Hal ini seperti yang kita telah jelaskan, bahwa yang membawa mereka orang-orang jahiliyah, terutama ahlul kitab, adalah rasa dengki. Kedengkian mereka yang begitu besar. Ibaratnya begini, kalau saya tidak bisa masuk surga, maka tidak boleh ada yang bisa masuk surga. Karena mereka mengharap nabi yang terakhir itu adalah dari mereka. Ternyata nabi yang terakhir itu bukan dari Bani Israel. Sedangkan mereka orang Bani Israel kalau harus beriman kepada orang Arab itu kehinaan. Karena di dalam pemahaman mereka Bani Israel itu lebih mulia dari Arab. Kalau mereka harus menjadi pengikutnya nabi yang dari Arab, berarti mereka turun derajat, turun pamor. Sorry kalau turun pamor. Maka dari itu mereka tidak mau beriman. Mereka tahu konsekuensinya. Tidak mau beriman itu konsekuensinya adalah neraka. Ya sudah, kalau begitu, kalau kami tidak bisa masuk surga, berarti semua orang juga tidak boleh masuk surga.
makanya dihalangi. Dan makanya bagaimana mungkin caranya mengeluarkan orang yang beriman kepada kekafiran yang sama dengan mereka. Inilah yang tadi kita katakan, walan tardo angkal Yahud wan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidaklah ridho kepada engkau ya Muhammad orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai engkau mengikuti agama mereka. Yani kita semua ini orang Yahudi tidak akan ridho. Demikian pula orang Nasrani tidak akan ridho sampai kita mengikuti agama mereka. Nah, sekarang ini coba kita lihat, kita sudah mengikuti agama mereka bukan? Belum? Hah? Sebagian kita sudah banyak mengikuti ajaran-ajaran agama mereka. Walaupun kadang-kadang tidak sama persis, tapi konsepnya sama. Konsepnya sama. Coba kita lihat. Kita melihat hari kelahiran Isa. Iya kan? Hari kelahiran Isa. Kita peringati hari kelahiran Nabi Muhammad. Makanya kalau di dalam bahasa Arab, Natal itu apa? Maulid. Maulidu Isa. Jadi cuman beda bahasa saja. Cuman beda bahasa. Kemudian Isa menurut mereka Nabiullah Isa alaihissalam meninggal. Iya kan? Diperingati apa peringatan apa? Wafatnya Isa Al-Masih. Iya kan? Di kita ada peringatan kematian? Ada. Khol itu apa? Kematian. Ulang tahun kematian. Hah? Ulang tahun kematian. Itu namanya khol. Haul itu adalah ulang tahun kematian. Haulnya Habib Fulan, haulnya Kiai Fulan, haulnya ini, haulnya. Ini adalah tadi kita bilang konsepnya sama. Kemudian kalau kita merujuk lagi, Nabi Isa itu naik setelah meninggal, naik ke langit. Diperingati tidak? Kenaikan Isa Al-Masih. Kita kenaikan Rasulullah. Apa? Mi'raj. Hah? Sama tidak? Sama. Sama, semuanya sama. Iya kan? Sampai mohon maaf, mudah-mudahan tidak tersinggung. Salatnya orang Nasrani itu pakai apa? Nyanyi. Salatnya orang kita salawat. Kan salawat. Coba orang kita, iya kan? Kita sampai ada orang, saya punya teman Cina masuk Islam. Kebetulan waktu itu saudara iparnya tabrakan, meninggal. Harus dibawa, dijemput pakai ambulan. Nah, ketika dijemput pakai ambulan, di jalan terpaksa kita karena melewati hutan jauh, kita kalau nanti subuhnya bakalan di hutan, kita nggak bisa sholat, terpaksa lah kita tunggu sampai subuh di
di kampung yang terakhir itu. Di kampung yang terakhir kita ditunggu. Ketika ditunggu dan adzan, dari adzan habis adzan sholawatan panjang sekali. Dia ini mualaf. Karena dia ini apa ini? Sholawat, namanya sholawat. Sholawat sama sholat apa bedanya katanya? Dia tanya, sholawat sama sholat apa bedanya katanya dia? Kalau sholawat itu ya ini, kalau sholat sebentar lagi. Kalau sholawat ini, kalau sholawat sebentar lagi. Kalau sholawat yang ini, kalau sholawat, kalau sholatnya sebentar lagi. Sekitar 15 menit. Kemudian koma. Setelah koma, imamnya sholat subuh paling 2 menit. Katanya dia, kenapa sholawatnya lebih panjang daripada sholatnya, katanya dia. Ini kan saya dulu, katanya saya dulu di waktu di Nasrani, saya kebiasaan ya nyanyinya gini. Baru kemudian acaranya siraman rohaninya dengan khutbahnya, iya kan? Setelah itu buyar doa. Setelah itu doa. Ini yang namanya sholat yang mana? Yang 2 menit ini sholatnya. Jadi sholawatnya 15 menit, sholatnya 2 menit, kemudian zikirnya 10 menit. Zikir sama doanya 10 menit. Intinya yang mana? Dia bingung. Maka dari itu inilah, bukan tidak mungkin datang suatu generasi nanti yang 2 menit itu hilang. Yang sisa adalah yang 15 menit sama yang 10 menit. Buyar kita. Hah? Iya kan? Coba yang 10 menit, yang 2 menit tadi bisa jadi hilang pada suatu generasi. Kenapa? Orang sekarang yang sudah dikilat-kilatkan sholatnya, iya kan? Yang dipanjangkan sholawatnya, yang dipanjangkan zikir dan doanya. Tapi yang disyariatkan oleh Allah diperpendek sampai ada yang bilang bisa melipat waktu. Jadi sholat 21 rakaat dalam 7 menit dianggap sebagai orang yang hebat. Maka dari itu nanti yang 2 menit jadi cuma 1 menit. Dihebatkan lagi menjadi setengah menit. Sampai akhirnya habis. Rusak akhirnya. Sholat itu sudah hilang. Yang ada apa? Yang ada tadi sholawat sama zikir. Akhirnya itu yang terjadi. Maka dari itu inilah keadaan yang ada. Jadi mawaddatuhum likufri man aman. Kecintaan mereka orang-orang ahlul jahiliyah terhadap kekafiran bagi orang yang beriman. Di antaranya apa yang difirmankan oleh Allah tabaraka wa taala, wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wadda katsirun. Wad, apa wad? Menyukai, mencintai. Kebanyakan daripada ahlul kitab, seandainya mereka orang-orang yang beriman itu menjadi
lau yaruddunakum, seandainya mereka itu bisa mengembalikan kalian setelah keimanan kalian menjadi orang kafir karena kedengkian dari sisi diri mereka setelah menjadi jelas bagi mereka kebenaran. Jadi ini yang tadi kita katakan, orang-orang ahlul kitab mereka itu iri hati sehingga mereka sudah paham kalau mereka tidak akan masuk surga karena mereka mengingkari nabi yang terakhir yang dari orang Arab. Maka karena mereka paham hal itu, mereka dengki, iri. Makanya kalau mereka tidak bisa masuk surga, berarti semua juga tidak boleh masuk surga. Sama dengan iblis. Iblis sudah paham dirinya akan masuk neraka. Kalau saya masuk neraka, maka semua manusia harus masuk neraka. Makanya katanya iblis mengatakan, fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Tundalah adabku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan iblis telah benar iblis di dalam sangkaannya bahwasanya iblis akan memasukkan banyak manusia ke dalam neraka. Dan Allah membenarkan iblis itu telah benar dengan sangkaannya. Makanya Allah mengatakan la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh kami akan penuhi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia seluruhnya. Berarti kebanyakan manusia itu masuk neraka. Makanya dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bi'satu ilan nar, orang-orang yang dibangkitkan masuk ke dalam neraka dari setiap 1000 satu yang masuk surga. Dari 1999 masuk neraka, yang satu masuk surga. Jadi seper 1000 perbandingannya adalah 1:1000. Surga itu mahal. Untuk menjadi ahli neraka itu gampang. Ya sudah, jadilah apa yang kamu kehendaki, maka jadilah kamu ahli neraka. Tapi untuk menjadi ahli surga, kamu harus berusaha. Kita harus berusaha. Kemudian dikatakan oleh Allah, wadda ta'ifatun min ahli kitab law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Menginginkan atau waddat ta'ifatun, menyukai, mencintai satu kelompok daripada ahlul kitab, law yudillunakum, seandainya mereka itu bisa menyesatkan kalian. Dan tidaklah mereka itu menyesatkan kecuali diri-diri mereka sendiri, dan tidaklah mereka itu merasa. Dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ta'ifatun min ahli kitab aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Coba dilihat di dalam ayat yang mulia ini, berkata sekelompok daripada orang ahlul kitab, berimanlah kalian kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman wajhan nahar, di waktu siang, waqfuru akhirahu, dan kafirilah di akhir waktu siang. Depannya wajhan nahar itu adalah mukanya, yakni di waktu pagi imani, di waktu sore jadilah ingkari. Artinya apa? Hanya untuk dapat menyesatkan orang-orang Islam itu harus pura-pura masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, jadi orang baik, maka kemudian ayo bawa keluar itu, jangan sendirian, bawa.
keluarnya dengan membawa. Jadi masuk ke tengah-tengah umat Islam untuk merekrut orang-orang untuk ikut dimurtadkan. Paling bagus lagi kalau yang bisa dimurtadkan kiainya atau ustadznya, maka akan banyak yang mengikutinya. Makanya sekarang ini seperti itu yang terjadi. Terutama sekali orang-orang yang seperti dihabarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni yumsi rajulun mu'minan wa yusbihu kafira. Sore hari beriman, pagi hari kafir. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafira. Pagi mukmin, sore kafir. Kenapa? Katanya Rasul apa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sebongkah daripada dunia. Nah, ini sekarang ini orang sudah mencapai tingkat kecintaannya kepada dunia luar biasa. Sudah tidak lagi mereka itu memikirkan tentang agamanya, tapi mereka lebih mementingkan urusan dunianya. Maka kalau ada orang yang bisa membayar dirinya untuk kemudian dia bisa hidup nyaman walaupun harus meninggalkan agama, keyakinan, maka tidak menjadi masalah. Inilah gambaran-gambaran tentang kekafiran yang ada, yang ini dilakukan oleh mereka. Makanya mereka orang-orang ahlul kitab, mereka itu menginginkan benar kita itu menjadi orang-orang murtad, kembali kepada agama nenek moyang, iya kan? Dengan penamaan-penamaan yang macam-macam, kearifan lokal, ini itu. Kadang-kadang kita tidak bisa bedakan kearifan lokal itu apa sih. Coba sekarang kita masuk logika tidak? Mempersembahkan minta turunnya hujan dengan acara kebuan, kearifan lokal. Kemudian memberi sesajen kepada laut dengan keyakinan adanya penguasa laut selain Allah, kearifan lokal. Kemudian ada orang mau acara ini, dia melakukan sesajen ini, kearifan lokal. Semua gampang sekali mengatakan kearifan lokal. Terus agama kita itu taruh di mana? Makanya kalau budaya diberi tempat, tapi kalau agama no. Sampai pada akhirnya agama tidak ada jalan, no way. Iya kan? Agama tidak ada jalan. Sama dengan narkoba kelasnya. Itu yang dikatakan oleh PKI zaman dahulu. Agama itu apa? Candu katanya. Iya apa tidak? PKI zaman dahulu mengatakan demikian. Agama itu adalah candu. Bahaya agama itu. Makanya tidak ada jalan. Di negara komunis tidak ada jalan karena agama itu dianggap merusak. Merusak apa? Karena orang kalau sudah beragama, ia lebih cenderung mengikuti agamanya daripada ketentuan yang ditentukan oleh manusia. Maka dari itu orang-orang komunis menganggap agama itu adalah musuh yang harus dihabisi. Kalau sekarang itu tidak menampakkan, pada saatnya akan menampakkan. Karena tidak semua itu harus ditampakkan seluruhnya. Semuanya, orang film saja ada serinya. Iya kan? Apalagi untuk hal yang semacam ini. Maka dari itu berhati-hatilah kita. Berhati-hatilah kita, kuatkanlah keimanan kita. Kalaupun nyawa kita harus hilang untuk mempertahankan agama, itu adalah kemuliaan bagi kita.
Itu adalah kemuliaan bagi kita. Maka ini dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang bahwasannya orang-orang jahiliyah dahulu itu menginginkan kita itu semua, yang menginginkan orang-orang yang beriman itu menjadi orang kafir, banyak sekali. Di antaranya adalah orang musyrikin, coba menyiksa ini. Mereka merintahkan apa? Untuk kafir. Bilal disiksa supaya apa? Keluar dari agama Islam. Ammar ibnu Yasir, dan juga ibunya Sumayyah. Jadi keduanya adalah dua orang pertama kali mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua adalah upaya yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Mereka menginginkan kita orang-orang Islam itu menjadi murtad. Maka sekarang apakah hal ini ada di zaman kita sekarang? Banyak. Seperti yang tadi kita, di antara upaya-upayanya adalah mengatakan semua agama itu sama. Di antaranya lagi adalah kembali kepada adat. Kembali kepada adat. Yang artinya kemudian agama itu tidak ada. Makanya di dalam aturan kemudian agama tidak ada, yang ada adalah aturan adat. Kalau mau agama itu masuk di dalam hukum adat. Jadi kalau Anda bilang bahwasannya ini aturan agama, pasti kena pasal. Tapi kalau Anda bilang ini aturan adat, siap, laksanakan. Itu yang ada. Itu yang ada. Maka dari itu hal-hal yang semacam inilah yang harus kita waspadai. Agama ini melebihi daripada segalanya. Agama kita itu melebihi daripada segalanya. Kita tidak ingin melakukan apa-apa kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antaranya lagi adalah yang berkaitan dengan hal ini adalah upaya-upaya mengkafirkan umat Islam dengan segala upaya, termasuk di sini adalah tadi kita sebutkan semua agama itu sama. Mereka yang seperti ini kemudian disuruh mengatakan, ya kan? Ya sudah, apa saja yang dilakukan oleh mereka seakan-akan melakukan ibadah yang dilakukan oleh orang yang beda agama, itulah nilai yang paling tinggi di dalam toleransi. Sehingga tidak ada lagi fanatisme terhadap agama. Fanatisme terhadap agama tidak ada. Wala dan al-bara tidak ada, loyalitas tidak ada. Makanya ini semua adalah perkara-perkara yang akan mengikis agama kita. Kita tidak lagi takut kepada atas diri kita saja, tapi yang paling kita takutkan adalah pada generasi kita sesudahnya. Maka dari itu yang terbaik yang kita bisa lakukan di sini adalah membentengi diri kita dan keluarga kita, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jaga diri kita dan anak-anak kita daripada bahaya yang seperti ini. Kita tidak punya daya, tidak punya upaya, kecuali hanya bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sajalah yang mampu untuk menjaga diri kita dan anak-anak kita, menjaga keimanan kita. Adapun kita melakukan upaya dengan semuanya ini omong kosong.
kita mempercaya, jadi makanya kebangkitan itu kalau dipercayakan kepada politisi hancur. Karena politisi itu pagi apa? Kedelai, sore tempe. Kalau enggak tahu, iya kan? Kalau enggak pagi singkong, sore sate, malamnya rondo-rondo. Itu dah yang terjadi. Jadi orang sudah dipercaya, akhirnya ada yang ngasih segalanya, hancur semuanya. Allah yang tempat kita untuk bermohon. Dan kita berupaya memperbaiki keadaan kita dengan apa? Dengan kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Memperbaiki hubungan keluarga kita dengan Allah, anak-anak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengar dan mengabulkan doa kita. Kalaupun apapun yang terjadi, maka itu adalah ujian bagi kita. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang pada permasalahan yang digabungkan sama muallif, yaitu masalah iyafah, terus turuk, kemudian masalah tiarah, dan masalah ini banyak sekali gabung menjadi satu, kahana dan lain sebagainya. Mungkin dulu 122 Jadi kesempatan ini kita ngambil 3 permasalahan. Yaitu permasalahan yang pertama, dakwahum ittiba'us salaf ma'a tasrih bi mukhalafatihim. Kemudian sadduhum an sabilillahi man aman. Kemudian yang ke-122, mawaddatuhum likufri man aman. Yani kecintaan mereka untuk kekafiran orang yang beriman. Jadi mereka mengharap agar orang yang beriman itu menjadi kafir. Kita cukup dulu sampai di sini. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, forum dan jawab kita buka. Silakan. Iya. Kalau kita bandingkan keadaan muslim zaman sekarang yang bagian ada yang meningkat dengan umat-umat terdahulu, ini kan zaman dahulu juga ada contoh, ada umat yang beriman kemudian ditindas. Mungkin sebagai contoh Bani Israil di zaman Nabi Musa yang juga Fir'aun. Kalau kita baca waktu itu kan Bani Israil itu terhadap Fir'aun kan tidak ada apa-apa, tapi ternyata Allah memenangkan dengan mematikannya Fir'aun. Yang mungkin barangkali bisa jelaskan hikmah dari Bani Israil yang diselamatkan dari Fir'aun itu untuk memberikan semangat buat kita supaya jangan sampai pesimis di sekarang ini. Iya. Jadi di sini ada pertanyaan. Pertanyaannya berkaitan dengan masalah penindasan-penindasan yang terjadi pada umat Islam belakangan ini, mengingatkan kita kepada sejarah yang terdahulu, seperti sejarahnya Bani Israil bersama Nabi Musa ketika ditindas oleh Fir'aun, yang pada akhirnya Allah memenangkan Bani Israil daripada Fir'aun. Bagaimana kita membaca ini, dan mungkin ada penjelasan yang berkaitan dengan hal ini supaya tidak menjadikan kita pesimis dengan keadaan yang ada. Jadi ujian itu selalu ada. Ujian itu selalu ada.
Ada ujian di dalam keimanan kita itu dengan kesusahan, penindasan dan lain sebagainya. Ada ujian dengan kekuasaan, kenikmatan, yang itu pun juga bisa menghantarkan kepada kekafiran. Dan perlu kita ketahui bersama, banyak orang yang selamat di dalam ujian, musibah dan cobaan. Tapi sedikit orang yang selamat dari ujian kekuasaan dan kenikmatan. Maka dari itu inti daripada semua kejadian adalah apa yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa ma dzalika illa li mu'min. Mengherankan, menakjubkan urusan orang mukmin. Semua urusan orang mukmin itu baik. Tidaklah hal itu kecuali bagi seorang mukmin. Kemudian Rasul mengatakan in asobathu sarra syakara fakana khairun lah. Kalau ia ditimpa oleh kesenangan, maka ia bersyukur, maka itu baik baginya. Wa in asobathu dharra sabara fakana khairun lah. Kalau dia ditimpa oleh kemadharatan, maka dia pun bersabar, dan itu baik baginya. Maka dari itu, itulah ujian. Ujian Allah itu bil khairi wa syarr, dengan kebaikan dan kejelekan. Adapun kekuasaan dan lain sebagainya, itu adalah mutlak ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha biyadikal khair. Engkau memberi kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki ya Allah, dan engkau mengambil kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebaikan. Maka dari itu di sini hendaknya kita itu bersikap seperti yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi dalam ujian itu yang kita tidak sukai, disitulah ada kebaikan bagi kita. Ketenangan jiwa, kedamaian hati, kekuatan iman, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pengorbanan dengan segalanya, bahkan dengan jiwa kita. Bisa jadi disitulah letak kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, jangan kita meminta sesuatu yang Allah tidak kasih. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, itulah yang terbaik bagi kita. Dan jangan kita terlalu ambisi, ingin seakan-akan kita merasa hina. Tidak, sama sekali. Keimanan itu ada di sini. Mereka tidak akan pernah bisa menyentuh keimanan kita. Keimanan ada di sini. Selama kita mempertahankan keimanan ini, mereka bisa menyentuh tangan kita, badan kita, semua mereka bisa sentuh, harta kita mereka bisa sentuh. Tapi keimanan tidak akan pernah mereka bisa sentuh kalau kita tetap mempertahankan. Ammar ibn Yasir, Sumayyah, Yasir, Bilal, semuanya adalah orang-orang yang dianiaya dengan sebab keimanannya. Yang bisa mereka sentuh hanyalah, tapi keimanan tidak mereka bisa sentuh. Mereka pun bisa membunuh, tapi apakah keimanan itu hilang? Tidak akan hilang. Dan apa yang terjadi? Siksaan-siksaan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah beri kemudahan, dan mudah-mudahan mereka dikuatkan di dalam keimanan itu. Itu adalah bagian daripada ujian. Ini yang dihabarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya
Rasul mengatakan tada'a alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. Qalu awa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Qala la bal antum kadir walakinnakum busa ka busa'is sayl. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, umat-umat akan mengerumuni kalian. Yani semua umat ini, karena kita tahu satu-satunya agama yang tidak bisa disatukan dengan agama yang lain adalah agama Islam. Kenapa? Karena agama Islam itu agama tauhid. Agama tauhid itu artinya mengimani satu Tuhan, yaitu Allah, dan tidak bisa menerima Tuhan yang lainnya. Artinya harus mengingkari, menolak, mengkafiri Tuhan yang lain. Itu sudah pasti, sehingga tidak bisa disatukan. Iya, sampai kapanpun agama Islam tidak bisa disatukan dalam satu bingkai bersama agama yang lainnya. Karena konsekuensi la ilaha illallah itu harus mengingkari Tuhan dari selain Allah. Makanya Allah mengatakan wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Didahului dari pengingkaran kepada taghut, semua sesembahan dari selain Allah. Tidak bisa. Maka di saat semua ingin disatukan, kok Islam tidak bisa? Akhirnya Islam jadi objek, dikerumuni oleh semua umat. Itu resiko agama, resiko keimanan. Dan kita bukan orang yang pertama. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan segala apa yang bisa kita laksanakan, ketaatan kepada Allah. Walaupun keluar aturan ini semua belum menyentuh, tapi saudara-saudara kita seperti yang di Uighur, seperti yang di Burma, seperti yang di ini, mereka telah mengalami hal itu. Makanya hal itu adalah ujian keimanan. Seperti Rasul tidak bisa berbuat apa-apa atas apa yang menimpa Ammar ibnu Yasir, Bilal ibnu Rabah, kemudian Sumayyah, Yasir, Khabbab al-Ard. Semua sahabat Nabi, mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khabbab ibn al-Ard datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah kita ini agama kita ini agama benar ya Rasulullah? Kenapa Allah belum menurunkan pertolongannya? Kenapa Allah?" Katanya Rasul, malah dipuji sama Rasul, "Kalian tidak ada apa-apanya. Apa yang menimpa kalian tidak ada apa-apanya. Sesungguhnya umat sebelum kalian ada di antara mereka diletakkan di mafraqi ra'si min syar, gergaji, digergaji sampai terbelah badannya menjadi dua, tidak mengeluarkan dia dari agama Allah. Ada di antara mereka yang digaruk dengan penggaruk dari besi sampai digaruk terus dagingnya sampai terkumpul kumpulan daging dan kumpulan tulang, tapi tidak mengeluarkan mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ini adalah resiko, dan itu adalah pengorbanan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali berdoa. Berdoa ini sesuai dengan yang dihabarkan oleh Rasul. Awamin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah, kata Rasul. Kalian banyak, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan mungkin di negara kita mayoritas, kalaupun terjadi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin sebenarnya, maka dari itu kita tidak mengharap itu terjadi, tapi berdoalah kepada Allah. Kuatkanlah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Walakinakum buta, akan tetapi banyaknya kalian itu adalah buta. Bui. Bui apa sih? Ada bobotnya bui gitu. Buta, kotoran yang mengapung di permukaan daripada air bah. Dia terombang-ambing dan dia tidak bisa membawa beban dan dia mudah sekali untuk hilang. Itulah keadaan kita, makanya untuk mengantisipasi itu semua tidak ada lain kecuali dengan kita menguatkan keimanan kita, keluarga kita. Jangan kita menunggu orang lain. Kalau semua kita kembali dengan keyakinan saya harus jadi orang baik, anak-anak saya harus jadi orang baik, keluarga saya harus jadi orang baik, keluarga istri saya, keluarga ini semua punya peran yang sama semuanya, maka seperti yang dikatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah apa yang ada pada suatu kaum sampai kaum itu berusaha untuk merubah apa yang ada pada diri mereka. Allah akan bantu. Allah akan bantu. Kalau kaum yang hanya seperti Bani Israel, ketika dia disuruh berperang, apa? Ya Musa, engkau saja sama Tuhanmu berperang, biar kami di sini nunggu. Enggak. Maka dari itu optimisme di dalam diri seorang mukmin itu selalu ada, apapun keadaannya, apapun keadaannya. Wallahu taala a'lam. Ini saya nanya masalah amalia. Dari dulu sampai sekarang ada kelihatan perbedaan gitu ya. Itu penyebabnya apa? Apakah karena penyampaian sewaktu dulu itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, atau karena perkembangan ilmu pengetahuan? Yang dimaksud amalia apa? Amalia seperti sholat, seperti apa-apa yang kira-kira yang mengandung apa? Berkenaan dengan sunnah lah yang di masyarakat kita. Sekarang. Jadi di sini ada pertanyaan berkaitan dengan amaliyah yang ada di masyarakat kita, seperti yang sekarang ini terjadi, seakan ada perbedaan dulu dan sekarang. Iya, namanya informasi. Jadi itu berkembang. Dan kadang zaman dahulu informasi berkaitan dengan ilmu itu memiliki keterbatasan. Keterbatasan penyebaran ilmu itu hanya lewat individu. Dan individu itu tidak sepenuhnya bisa mencakup ilmu seluruhnya. Apa yang bisa dia kuasai dan apa yang dia bisa kuasai pun tidak bisa dia sampaikan secara seluruhnya. Maka sekarang ini ada banyak alat-alat untuk ini kan, untuk menyebarkan informasi itu. Maka buku-buku yang dulu susah untuk didapatkan sekarang menjadi mudah. Yang orang dahulu pergi menuntut ilmu ke luar negeri itu susah, sekarang menjadi mudah. Iya kan? Yang dulu syekh ceramah di sana, kalau kita mau mendengarkan syekh itu ceramah ya kita harus datang ke sana. Sekarang sudah tidak lagi. Jadi sekarang era yang disebut dengan globalisasi. Iya kan? Global. Yang jauh sekarang jadi dekat. Apalagi yang dekat jadi rapat. Jadi semua hampir tidak ada. Perkembangan yang semacam inilah yang kemudian membuka wawasan sebagian orang yang terbuka. Walaupun masih ada saja orang yang tidak mau menerima informasi ini kecuali dari ini, karena memang kepolotan yang ada pada mereka. Maka dari itu biarlah keterbukaan ini. Semua informasi kita bisa dapatkan, bukan hanya tentang kebenaran, tentang kebatilan, kesesatan, semua juga
memiliki bagian yang sama. Maka dari itu sekarang ini kita harus di samping kita mendapatkan kemudahan, tapi kita juga harus mempunyai apa? Mempunyai filter. Jangan sampai kemudian kita kebablasan menerima semuanya. Jadi semua sama sekarang ini. Jadi kalau terjadi perbedaan, iya jelas terjadi perbedaan karena informasi yang masuk ke kita itu sekarang sudah berbeda. Sekarang sudah berbeda. Semuanya kita bisa mengakses apa saja yang berkaitan dengan hadis. Sekarang kita ada orang bilang ini hadis, tulis di Google. Tulis di Google ini, dia akan menceritakan semua hadis dari mulai hadisnya A, B, C, D, kemudian penjelasannya semua aja, penjelasan yang benar dan yang salah semuanya dimuat. Karena dia tidak mengenal satu madhab, tidak ada madhab Google. Google berdiri di atas semua golongan. Jadi dia tidak ngikuti mau Syiah. Ketika saya menulis dalam bahasa Arab, mau ngisi materi tentang pernikahan yang sukses misalnya, iya kan? Ternyata sukses. Situs-situsnya orang Nasrani juga masuk di situ semua. Ya, Google tidak kenal agama, tidak kenal ini semua. Makanya kalau orang tidak ingin semuanya, ini ikuti agama Google saja. Ikuti agamanya Google. Allah Ta'ala alam. Silakan Pak Imam. Karena zaman era yang global tadi itu banyak orang muda mencari tapi kan kalau bukan kita ada prioritasnya mana yang dibutuhkan dan mana yang tapi RTR itu karena ilmunya yang jauh-jauh ini apakah kita harus belajar prioritas dulu? Belajar apa? Yang prioritas dulu, yang prioritas dulu, ataukah stabilitas apa? Cari ilmu gitu ya. Kalau di stabilitas ini artinya kita dulu mana yang mendahulukan gitu. Tapi kadang-kadang orang belum share ya. Kalau kadang-kadang ikut share cuma yang ringan-ringan aja. Gitu. Coba jelasan Pak. Iya. Jadi seperti dikatakan tadi bahwasanya kita ada di era globalisasi. Cuman di dalam era globalisasi itu semua bisa diakses. Semua ilmu bisa diakses. Dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Semua permasalahan juga sama. Sekarang apakah kita ini tidak memiliki skala prioritas? Iya. Seorang yang menuntut ilmu dia harus memiliki skala prioritas. Menuntut ilmu itu harus dari dasar. Sama dengan orang membangun. Kalau orang membangun dari atas, yang nyangganya apa? Susah, iya kan? Sehingga ia berdiri di atas awang-awang. Jadi dia paham, tapi ngawang. Pahamnya itu ngawang, tidak nyambung. Tapi berbeda dengan orang yang belajar dari dasar. Maka dari itu orang belajar itu harus diawali dari dasar. Sama seperti kita sekolah. Sekolah dari kita pertama kali dari prasekolah. Prasekolah PAUD. Iya kan? Kemudian TK, kemudian SD sekolah dasar. Tapi sekolah dasar menengah pertama, menengah atas, baru kemudian jadi mahasiswa. Maka sama seperti itu. Orang menuntut ilmu agama pun juga harus seperti itu. Makanya
dahulu para ulama memberlakukan hukum itu. Maka dari itu Al-Quran pun turun kepada Nabi dengan tadrij, dengan bertahap. Karena apa? Karena memang pemahaman itu harus didasarkan, dipahamkan secara bertahap. Makanya seandainya yang pertama kali turun itu adalah perintah sholat, orang banyak nggak mau masuk Islam. Tapi yang pertama kali turun itu adalah perkataan la ilaha illallah. Nggak ada perbuatan, hanya keyakinan dan hanya meninggalkan. Meninggalkan itu perbuatan apa tidak? Bukan. Meninggalkan, tidak mau membatasi diri. Saya tidak mau menyembah berhala. Iya kan? Orang yang tidak mau melakukan, apa dia berbuat kriminal? Tidak. Hah? Anggap sekarang begini.